Kesepakatan perdamaian Gaza diteken di hadapan belasan kepala negara termasuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menyebut kesepakatan itu sebagai awal yang baik. Akankah kesepakatan perdamaian Gaza ini bisa menjamin perdamaian yang abadi? Kami hadirkan sorotannya bersama sorotan lainnya, yakni soal pemerintah yang buka program magang nasional. Bahkan masa pendaftarannya diperpanjang hingga akhir Oktober ini. Lalu apakah program ini ampuh untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia yang semakin hari laporannya semakin meningkat? Dua isu ini akan kami bahas di Sapa Indonesia malam hari ini bersama saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia malam selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai lawatan menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Prabowo menegaskan kehadirannya di Mesir merupakan wujud dukungan Indonesia terhadap pentingnya gencatan senjata di Gaza. Kesepakatan perdamaian Gaza diteken di hadapan belasan kepala negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyatakan Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga akan berperan aktif untuk terus mengirim bantuan bagi warga Palestina. Prabowo berharap kesepakatan damai Gaza bisa menjadi awalan baik bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ya, ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentunya sesuai tahapan-tahapan. Saudara, Presiden Prabowo mengaku diajak diskusi oleh mediator perdamaian Gaza. Mereka menanyakan soal kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Lalu Prabowo tegaskan Indonesia siap. Palestina mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Kita beranjak ke informasi lainnya, Saudara. Polisi masih mendalami kasus perundungan yang berujung pada perkelahian antar siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah. Diduga akibat perkelahian tersebut, salah satu siswa meninggal dunia. Polres Grobogan masih mendalami kasus perundungan yang mengakibatkan meninggalnya pelajar Angga Bagus Prawira. Polisi telah memeriksa 10 saksi baik dari teman korban maupun pihak sekolah. Sementara dari hasil otopsi ditemukan luka benda tumpul di leher korban. Saat ini kami sudah memeriksa 10 orang saksi yang terdiri dari 6 orang siswa, kemudian 4 orang guru. Kemudian saat ini kami masih mendalami penyelidikan. Kemudian hari ini kita adakan gelar perkara untuk menentukan bahwa yang bersangkutan apakah bisa dinaikkan untuk menjadi tersangka atau tidak. Kami ada diduga berhadapan dengan hukum ada 2 orang. Ini masih kami dalami semua, masih dalam tahap pemeriksaan. Pihak sekolah mengaku telah mengawasi aktivitas siswa selama belajar mengajar. Namun kepala sekolah bilang sekolah punya keterbatasan dalam pengawasan siswa, utamanya saat jam istirahat. Pihak sekolah telah menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Kami sebenarnya sudah mengawasi, karena itu kejadiannya kan di jam istirahat. Sehingga kan nggak mungkin kami harus memantau di masing-masing lokasi. Walaupun kami ada CCTV, ada CCTV-nya, tapi yang di lantai atas sana nggak ada, mereka di lapangan. Dan CCTV-nya sudah diamankan pihak.
Sementara orang tua korban berharap kasus meninggalnya sang anak diusut tuntas dan pelakunya mendapat hukuman seadil-adilnya. Punya sakit apa itu memang tidak pernah ada. Itu nggak pernah, itu cuma bohong, itu cuma dia mengelak sepertinya dari pihak guru itu. Padahal dari guru BK juga menyatakan itu memang ada perkelahian gitu. Ya, tapi kan intinya dia dibully banyak orang, satu lawan banyak posisinya gitu. Dia udah nggak berani, tetap dikeroyok terus, udah kalah masih dikeroyok. Mohon bantuannya supaya itu tidak, kasus ini tidak terulang lagi, terus posisinya minta bantuan seadil-adilnya. Mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur, polisi menyatakan telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas kasus pelajar diduga tewas akibat dikeroyok teman kelasnya di Grobogan, Jawa Tengah bersama Komisioner KPAI Aris Adi Leksono. Selamat petang, Mas Aris. Selamat petang, Mbak. Mas Aris, kalau dari yang KPAI pantau di kasus Grobogan, sebenarnya bagaimana kronologinya? Ya, tentu sudah sebagian besar disampaikan oleh pihak kepolisian ya. Dan yang kami terima adalah terjadi perkelahian sampai 2 kali. Itu yang perlu digarisbawahi. Di sini ini menunjukkan bahwa ada lemahnya pengawasan tentunya, dan tentu ada lemahnya deteksi dini ya terkait kemungkinan terjadinya perkelahian, terjadinya kekerasan antar sesama peserta didik begitu. Nah, kalau kemudian pengawasannya, kemudian deteksi dininya itu bisa dilakukan oleh pihak sekolah, maka tentu tidak sampai kemudian terjadi perkelahian yang kedua ya. Kemudian itu berakibat fatal sampai kemudian meninggal salah satu siswa kita atau anak kita begitu. Ya, KPAI jadi melihat yang paling bertanggung jawab adalah pihak sekolah dalam hal ini. Ya, pastinya demikian begitu, karena anak di dalam lingkungan sekolah itu harus mendapatkan perlindungan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebut gitu. Anak di dalam lingkungan sekolah harus mendapatkan perlindungan dari siapa? Tentu dari pendidik, tenaga kependidikan, dan juga tentu sesama peserta didik. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian saya kira sudah tepat. Dan tinggal kemudian bagaimana prosesnya ini bisa cepat sehingga apa yang menjadi harapan keluarga korban, keadilan yang didapatkan itu betul-betul bisa terwujud begitu. Mas Aris, kalau dari yang KPAI dalami, apakah perkelahian ini terjadi di sekitar lingkungan sekolah pada saat waktu sekolah atau seperti apa? Ya, berdasarkan catatan kronologi hasil kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dengan Kemendikbud, terjadinya tentu di lingkungan sekolah dan nggak lama begitu kejadian perkelahian ini sehingga berujung fatal ya, seperti itu. Kalau KPAI sudah bicara belum dengan pihak sekolah? Karena kan apalagi perkelahian sampai 2 kali, kok yang nggak ada pihak sekolah yang misalnya bertanya ada apa atau tidak ada informasi seputar perkelahian ini? Ya, tentu itu yang kemudian perlu didalami ya, dalam hal ini pihak polisian pastinya begitu, dan juga kami berkoordinasi dengan Irjen Kemendikbud dan dengan pihak sekolah gitu, agar kemudian ini menjadi perhatian, menjadi evaluasi bagaimana kemudian pentingnya pengawasan dalam konteks memberikan perlindungan agar tidak terjadi kekerasan di satuan pendidikan, dan juga tentu tadi yang kami tekankan ya, bagaimana satuan pendidikan melakukan deteksi dini terkait perilaku-perilaku yang akan akan mengarah kepada terjadinya kekerasan, baik perilaku korban maupun perilaku dari pelaku. Karena sebenarnya kalau mampu mendeteksi kan itu bisa terkendali. Anak-anak pelaku itu cenderung agresif, anak-anak pelaku itu cenderung merasa lebih begitu. Superior begitu ya? Ya, superior, ya, dia akan cenderung mencari-cari perhatian, kemudian juga mencari korban yang kemudian dia memiliki karakter yang kurang percaya diri, minder, inblander, dan seterusnya. Nah, kalau dua situasi ini bisa dideteksi, bisa diperhatikan
diperhatikan begitu dilakukan pengawasan, maka tentu ini bisa terkendali gitu. Sehingga hal-hal yang fatal ini bisa seminimal mungkin tidak terjadi di satuan pendidikan kita gitu. Mas, tapi di sisi lain juga kan pelaku ini masih di bawah umur. Bagaimana KPAI mendampingi baik itu pelaku maupun korban? Di dalam perundang-undang kami sudah diatur, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga di dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu tahapan-tahapan terkait penanganan APH ini ada di dalam SPPA. Pendekatan restoratif justice, setiap tahapan dalam konteks penegakan keadilannya, menerapkan diversi dan seterusnya. Tentu mekanisme yang diatur di undang-undang ini harus kemudian dijunjung, ya kepolisian mengacu kepada itu tentunya, dan pada tahapan-tahapan berikutnya misalkan di pengadilan dan seterusnya. Dan yang paling penting tentu bagaimana hari ini pihak sekolah, pihak pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap korban, keluarga korban, mulai dari pendampingan secara psikososial, kemudian pendampingan hukum jika dibutuhkan, bahkan kemudian juga bantuan sosial pastinya, karena kita tahu pasti korban dan keluarganya merasa sangat terpukul begitu. Ya, pasti. ABH yang di bawah umur, ya sekali lagi ada mekanisme SPPA yang kemudian bisa ditegakkan, ya, yang bisa diterapkan dalam konteks memberikan keadilan kepada korban. Mas, dan juga yang harus dilakukan adalah kan pengawasan ini apa yang bisa didesak dari pihak sekolah. Karena kan kejadiannya sudah ada. Apakah memang proses hukum juga harus dikenakan terhadap sekolah tersebut? Saya kira belum bisa menyimpulkan sampai sejauh itu. Beri kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan kan gitu. Dan tadi kepolisian juga sudah menyampaikan sementara ini sementara ini ada 2 terduga gitu atau APH begitu, tentu akan diproses lebih lanjut, kemudian pihak-pihak mana yang kemudian terlibat dan seterusnya. Saya kira ini kita harus hormati proses ini. Kita hormati prosesnya, kita desak juga pengungkapan secara transparan agar ada keadilan bagi korban dan tidak ada kejadian yang berulang lagi. Terima kasih Mas Aris Adileksono, Komisioner KPAI. Baik. Saudara, informasi selanjutnya, seorang pria terlibat keributan dengan warga setempat di atap rumah yang berada di kawasan Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belakangan diketahui pria ini awalnya ingin menagih utang. Pergulatan terjadi antara seorang pria dan warga sekitar Jalan Ancol Selatan pada Minggu kemarin. Pria ini awalnya datang untuk mencari seseorang yang berutang kepadanya, namun orang yang dicari tidak berada di tempat. Ia justru bertemu dengan mantan rekan kerja yang pernah berselisih dengannya hingga diteriaki maling dan berlari karena panik, serta berakhir di atap rumah warga. Polisi dari Mapolsek Tanjung Priok masih menyelidiki kasus ini. Kami segera kembali dengan informasi. Kesepakatan perdamaian Gaza, pasukan Israel segera ditarik. Sandra-sandra sudah dilepaskan. Perdamaian di Timur Tengah, apakah segera terwujud? Ulasannya kami hadirkan usai jeda. الحمدلله بنستحمل اللحظة هذه من زمان واحنا كل يوم بكرة كل يوم بكرة كل يوم بكرة واحنا بنحمد الله وبنشكره الحمد لله نرجع على بيوتنا وعلى دورنا والحمد لله رب العالمين. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Sorak-sorai menggema dari warga Palestina di tepi barat saat menyambut kembalinya tahanan yang dibebaskan Israel.
Tiba dengan menggunakan bus, mereka disambut tangis haru dan sorak-sorai keluarga yang melebur bersama warga. Hamas dan Israel bertukar sandera sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Mereka bercerita soal pengalaman buruk yang mereka alami, namun mereka lega telah bebas. ما اقدرش اوصفه يعني لا يوصف انا في نص شعبي وفي نص اهلي انا مبسوط كثير ما اقدرش يعني احكي لك انا ببحث عن اهلي ما بعرفش اهلي معهم علمنا وما بعد ما خلوناش نحكي يعني مع اهالينا يعني نبلغهم وين احنا يعني حتى امبارح نقلوا شباب المغرب ما بنعرف وين راحوا فيهم وراحوا غزه ابعاد هم ضلوا السجن لغوا ترويحتهم ما بنعرف. انا كان وزني 127 كيلو اليوم أنا وزني 68 كيلو. رحلة عذاب لا توصف، جوع وظلم وقهر وعذاب وبهدلة ومسبات وإهانات واللي بدك إياه. Warga Gaza bergembira pasca gencatan senjata. Warga Gaza berkumpul di rumah sakit Nasser saat menyambut tahanan Palestina yang dibebaskan Israel di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan Senin waktu setempat. Tahanan Palestina yang dibebaskan menaiki bus yang disambut oleh ribuan warga sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Sebanyak 2.000 tahanan Palestina dibebaskan sebagaimana perjanjian yang dibuat Israel dengan Hamas saat gencatan senjata dilakukan. Kesepakatan ini disambut gembira. Dari anak-anak hingga orang dewasa, mereka bersorak, bersuka cita meluapkan kegembiraan atas kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. شعور لا يوصف قد ما بدي اوصف لك مش هعبر لك عن الشعور الجواني. يوم بكره واحنا بنحمد الله وبنشكره، الحمد لله نمشي على بيوتنا وعلى دورنا والحمد لله رب العالمين. Sebagai kesepakatan gencatan senjata, Hamas menyerahkan seluruh sandera Israel yang masih hidup. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, total 20 sandera dibebaskan dalam 2 tahap. Para sandera dibawa menggunakan kendaraan Palang Merah Internasional meninggalkan jalur Gaza. Di alun-alun Tel Aviv, warga Israel berkumpul menanti para sandera dibebaskan oleh Hamas. Keluarga dan kerabat para sandera bersorak penuh kegembiraan saat militer Israel mengumumkan para sandera sudah diserahkan Hamas ke Palang Merah. Massa menyaksikan langsung proses pemindahan sandera melalui layar besar di alun-alun Tel Aviv. Hamas membebaskan 7 sandera sebagai bagian tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada Senin waktu setempat. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan damai setelah negosiasi intensif yang dimediasi Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Hamas bersedia melakukan pertukaran tahanan dengan Israel dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1. Pertama, Hamas dan Israel sepakat akan membebaskan para sandera, termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023. Kedua, penarikan pasukan Israel dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan dijalin, setiap harinya ada 400 truk bantuan diizinkan masuk. Kemudian warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel sesegera mungkin kembali ke daerahnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan berhasil dan bertahan lama. Trump memastikan kota Gaza akan dibangun kembali. I think it'll hold, yeah. I think it'll hold. They're all tired of the fighting. I think you're going to have tremendous success, and Gaza is going to be rebuilt. And you have some very wealthy countries, as you know, over there. And it would take a small fraction of their wealth to do that. Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Langkah itu diambil dalam konferensi tingkat tinggi di Mesir. September lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap menerjunkan puluhan ribu pasukan dan bantuan dana untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik, termasuk di Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. 2 tahun perang berkecamuk di Gaza, Palestina, wajah Gaza kini bak kota mati. Tak ada lagi bangunan layak, yang ada hanyalah gedung-gedung yang rata dengan tanah.
Bagi warga Gaza, pemandangan ini menjadi kenyataan getir. Perang memang berakhir, tapi rumah mereka sudah tak sama lagi. يعني لا تصلح للسكن، يعني المنطقة هذه اللي هي منطقة الكتيبة والسطر الغربي لا تصلح للسكن الآدمي. يعني لو احنا هينا قاعدين بنرتب في امورنا على اساس انه نرجع بس نقعد ونستقر فيها ونسيب منطقة المواصي، لكن للاسف الشديد لا متوفر مية ولا متوفر مكان بس ننصب لو خيمة. Perang Israel-Hamas yang dimulai 7 Oktober 2023 telah menelan 67.000 korban jiwa warga Palestina. 18.000 diantaranya adalah anak-anak. Siapapun berharap perang itu tak akan terulang lagi. Informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam, saudara, sepeda motor gede atau moge milik seorang wanita hilang, dibawa kabur di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta Pusat. Berbekal video rekaman kamera CCTV, polisi berhasil melacak keberadaan moge ini yang seharga 250 juta rupiah dan juga disembunyikan pelaku di parkiran mal di Bekasi, Jawa Barat. Dengan memakai helm, pelaku curanmor ini terekam kamera pengawas CCTV sebelum beraksi membawa kabur motor gede alias moge yang terparkir di pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta. Tak perlu waktu lama, pelaku pun berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Berbekal video rekaman CCTV dan informasi yang diterima korban lewat akun media sosial, polisi kemudian mendatangi sebuah mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Moge disembunyikan pelaku di antara barisan kontainer. Korban pencurian moge pun berterima kasih pada polisi karena motor kesayangannya bisa kembali ditemukan. Di Senayan City hari Minggu sekitar jam 10.30. Berawal dari itu kami melakukan penyelidikan, kami dapat petunjuk dari CCTV. Kemudian pelaku telah melakukan hubungan komunikasi dengan pihak korban melalui IG yang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur ke daerah Bekasi. Sehingga kita lakukan pendalaman bersama korban, kami menyusuri salah satu mal Transmart yang ada di Bekasi Timur. Kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor ini diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer. Saya berterima kasih untuk para anggota APSER dan Bapak untuk Polsek Tanah Abang untuk bantuannya, untuk supportnya, sudah membantu saya untuk bisa mendapatkan motornya kembali. Kini, polisi masih memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa ditandu sejauh 7 km untuk mendapatkan penanganan medis di Maros, Sulawesi Selatan. Kondisi ini kerap dialami warga akibat buruknya infrastruktur jalan yang tak kunjung diperbaiki. Pasien yang mau melahirkan Seorang ibu hamil terpaksa dievakuasi menggunakan tandu yang terbuat dari kain dan bambu saat akan melahirkan di Puskesmas Tompo Bulu. Ia harus ditandu karena infrastruktur jalan di Dusun Cindako, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan, tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sebelumnya, perempuan bernama Nina ini dievakuasi dari rumahnya sejauh 7 km untuk bisa sampai ke lokasi yang dapat diakses kendaraan untuk selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat. Menurut Kepala Desa, kondisi ini telah lama dialami oleh warga di Dusun Cindako dan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Kami berkomunikasi dengan bidan untuk sekarang menjemput ke lokasi, namun karena jarak dengan medannya yang cukup berat, makanya kami tiba kurang lebih jam 10 lewat dan kami langsung menjemput
namun kami terkendala di jalan dengan jalan yang begitu ekstrim. Saya berharap kepada pemerintah kiranya dapat memperhatikan tempat kami di Desa Bulutumba, khususnya di Pindako, untuk memperlancar baik itu kesehatan, bidang pendidikan, dan juga pertanian. Usai melahirkan, tetap tak mudah bagi Nina. Ia dan sang bayi harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh untuk kembali ke rumahnya. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian untuk penanganan infrastruktur jalan di wilayah ini, agar pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian warga dapat berjalan dengan baik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kejadian keracunan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa siswa sekolah kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kejadian ini menimpa puluhan siswa SMPN 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Petugas gabungan langsung memberikan penanganan awal puluhan kepada siswa, maksud kami memberikan penanganan kepada puluhan siswa SMP 1 Cisarua yang mengalami keracunan. Diduga usai menyantap MBG. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat hingga Selasa sore, total 57 siswa mengalami keracunan. 27 siswa dirujuk ke RSUD Cibabat, Puskesmas Cisarua, dan klinik terdekat. Jumlah dari awal itu kurang dari 100 orang, ya, sebagian besar bahkan sehat, bahkan makan juga habis, banyak yang habis juga, dan tidak ada gejala apapun. Kemudian yang memiliki gejala itu sudah dari awal diberikan penetralisir air kelapa oleh dengan pihak dari MBG-nya juga, sehingga tidak terlalu menimbulkan gejala yang fatal. Kondisi siswa SMPN 1 Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG dinyatakan membaik. Sebelumnya ada 62 siswa SMPN 1 Boyolangu yang mendapatkan penanganan medis. Pada Selasa siang, 4 siswa masih menjalani perawatan di Puskesmas Boyolangu. Mereka menjalani perawatan medis di ruang terpisah Puskesmas Boyolangu, Tulung Agung. Namun hari ini dikabarkan akan menjalani rawat jalan. Begitu pula dengan siswa yang dirujuk di rumah sakit, kondisinya juga membaik. Sebelumnya 62 siswa mengalami mual, muntah, dan pusing usai menyantap MBG. Sebagian di antaranya baru mengalami gejala-gejala itu setelah sampai di rumah dan kemudian segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Per hari ini alhamdulillah yang dirawat di puskesmas tinggal 4, tapi tadi kata Bu Dokter hari ini insya Allah bisa pulang. Terus yang dirawat di rumah sakit Dr. Karneni juga 4, tapi alhamdulillah juga kondisinya baik, walaupun kemarin sempat ya jumlahnya yang begitu lumayan banyak. Dari pihak puskesmas ini kan ada 62. Di tempat terpisah, petugas Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan di sejumlah dapur SPPG Kota Kediri. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai langsung kelayakan dapur SPPG untuk mendapatkan sertifikat layak higienis, sanitasi atau SLHS. Dalam penilaian kali ini, petugas memeriksa anggota SPPG yang diwajibkan memiliki sertifikat penjamah makanan hingga uji sampel air dan makanan yang diolah. Hasil pemeriksaan itu akan menentukan layak atau tidaknya SPPG untuk mendapatkan sertifikat SLHS. Dinkes Kota Kediri menargetkan 21 dapur SPPG rampung diperiksa hingga akhir bulan Oktober ini. Nah, dari inspeksi kesehatan lingkungan nanti ada checklistnya kan, terus nanti ada penilaiannya. Kita juga menggandeng Labkesda untuk
uji sampel air, sampel makan, dan sampel swab alat makan. Nah, dari hasil ini nanti kita baru bisa menilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau dari hasil ini tadi nanti kita memenuhi syarat, maka bisa diterbitkan SLHS-nya, sertifikat layak higienis sanitasi. Sementara itu pengawasan terhadap sejumlah SPPG juga dilakukan petugas kesehatan di Blora, Jawa Tengah. Pengawasan dilakukan secara berkala selama 6 bulan ke depan untuk memastikan standar operasional SPPG. Mulai dari proses pemasakan, pemorsian, tempat pencucian hingga pendistribusian MBG menjadi poin pengecekan SPPG yang dilakukan petugas. Sejauh ini yang sudah kita lihat sudah bagus ya, sudah sesuai aturan, maksudnya sesuai form yang kita nilai. Tapi ada beberapa mungkin yang masih kurang sesuai apa yang diminta seperti itu. Pertama mungkin dari kelengkapan, misal sarana sudah ada tapi mungkin kelengkapannya belum ada, seperti wastafel misal belum ada tata caranya. Pemerintah membuka program magang nasional. Seberapa efektif bisa mengatasi pengangguran di Indonesia? Kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Radisa Putro. Saudara, pendaftaran program magang nasional diperpanjang hingga Rabu 15 Oktober 2025. Banyak manfaat yang diperoleh pendaftar jika diterima. Konon mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, bimbingan mentor, hingga sertifikat kelulusan magang. Lantas bagaimana cara mendaftarnya? Kami punya liputan dari jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Ian Faris berikut ini. Halo, di sini siapa yang sudah daftar program magang nasional? Kamu belum? Tenang aja. Kamu masih bisa melakukan pendaftaran karena pendaftarannya ini diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2025. Kalau kamu WNI sudah lulus program diploma atau sarjana, paling lama 1 tahun saat kamu melakukan pendaftaran, kemudian perguruan tingginya juga sudah terdaftar di kementerian, artinya kamu bisa melakukan pendaftaran atau eligible untuk mengikuti program magang nasional ini. Caranya seperti apa? Cukup mudah, saudara. Sini, saya jelaskan. Sudah siap laptop dan HP-nya? Kalau saya sih lebih prefer pakai laptop ya. Nah, kalau sudah, bisa langsung buka laman maganghub.kemenaker.go.id. Nah, saudara, sekarang kita sudah masuk di laman maganghub.kemenaker.go.id. Kemudian kita langsung pencet masuk aja di sudut kanan atas. Lalu bisa mendaftar atau masuk begitu ya dengan menggunakan akun Siap Kerja. Kalau belum punya, bisa daftar juga terlebih dahulu di akun Siap Kerja ini. Nah, karena saya sudah tidak eligible untuk melakukan program magang nasional ini, saudara, mungkin saya perlihatkan aja ya. Kira-kira ada lamaran apa aja sih? Nah, di sini juga bisa kelihatan nih. Coba kita lihat. Nah, ini cukup banyak ya, saudara, lowongannya, dan tinggal pilih aja nanti setelah masuk, tinggal pilih ada lowongan-lowongan apa, kemudian bisa lengkapi juga dokumen apa yang diperlukan, dan tinggal kirim aja deh lamarannya. Dan yang menariknya lagi nih, kamu juga bisa melakukan pendaftaran ke 3 perusahaan sekaligus, jadi kesempatan untuk keterima di program magang nasional ini juga lebih besar. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 100.000 peserta yang nantinya akan dibagi ke dalam 2 batch. Untuk batch pertama yang sedang terbuka sampai dengan tanggal 15 Oktober, ini targetnya untuk 20.000 peserta. Sementara nanti untuk batch kedua ada 80.000 peserta. Nah, per hari Selasa ini tanggal 14 Oktober 2025, jumlah perusahaan yang sudah ikutan di program magang nasional ini sudah mencapai 1.394 perusahaan. Dan dari sisi pelamar ini sudah ada 121.258 pelamar. Kedepannya pemerintah akan mendorong lebih banyak lagi, baik itu dari perusahaan, kementerian, lembaga, dan juga badan pemerintah untuk lebih banyak, lebih aktif berpartisipasi dalam program magang nasional ini. Renata Panggalo, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta. Program Magang Nasional Batch yang pertama ini telah memasuki tahap pendaftaran. Nah, Magang Nasional akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2025 hingga
19 April 2026 dengan menyediakan kuota untuk 20.000 peserta. Nah, melalui website Magang Hub Kemenaker hingga Selasa sore untuk program magang nasional batch pertama ini terdapat 1.571 perusahaan yang terdaftar dan ada sebanyak 321.987 jumlah lamaran yang disajikan dan sudah ada 127.061 jumlah pelamar yang mendaftar. Sementara itu untuk jadwal pelaksanaan program magang batch yang pertama ini telah berlangsung sejak 1 Oktober lalu, di mana pada tanggal 7 hingga 15 Oktober 2025 telah berlangsung pendaftaran peserta magang. Dan di tanggal 16 hingga 18 Oktober 2025 proses seleksi dilakukan dan pelaksanaan magang akan berlangsung mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026. Dan program ini diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi calon pekerja khususnya mereka yang baru lulus. Lalu apakah program baru ini berjalan sesuai dengan target pemerintah dan juga bisa mengentaskan pengangguran di Indonesia yang jumlahnya konon setiap hari terus bertambah. Kita akan membahasnya bersama Ahmad Nur Hidayat sebagai pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Hidayat. Dan juga baik, alhamdulillah, terima kasih. Dan di sambungan Zoom atau virtual ada juga Edi Urianto, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mas Radhi Saputro. Baik, saya ke Pak Edi dulu deh, karena Pak Edi kan pasti intens ya berkomunikasi dengan pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Nah, ini program magang nasional ini katanya dibilangnya solusi jitu menekan angka pengangguran khususnya di kalangan lulusan baru. Apa jaminannya dan kira-kira ini akan menjadi program jangka panjang atau jangan-jangan hanya sementara saja? Sementara tuntutan publik kan ini jangka panjang gitu, Pak Edi. Komisi 9 dan Kemenaker sebetulnya sudah membahas di ruang sidang ya. Jadi memang kita ingin menyiapkan SDM kita itu memenuhi standar kompetensi yang berhubungan dengan dunia kerja. Maka di Kemenaker itu ada program pelatihan dan pendidikan, ada program sertifikasi, lalu ada program magang baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi tampaknya Kemenaker dan Pak Presiden ingin mendorong program magang ini ditingkatkan jumlahnya, mengingat memang saat ini itu ada kegagalan perguruan tinggi di dalam menyiapkan lulusannya yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kita tahu bahwa misalnya di tahun 2023 ya, pengangguran yang dari lulusan mulai diploma S1, S2, S3 itu di tahun 2003 ada 11%. Lalu di 2024 naik menjadi 15%. Di 2024, 25 itu naik lagi menjadi sekitar 15%, 16%. Maka tingginya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini tentu menjadi indikator perguruan tinggi kita ijazah dan sertifikat kompetensinya itu tidak sesuai dengan dunia kerja. Maka saya kira program magang ini menjadi salah satu solusi. Dan saya memberi apresiasi bahwa Kemenaker berani mengambil terobosan ini dan tampaknya pemerintah sudah support. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari menurunkan gap antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Oke, kalau gitu saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, saya tadi menanyakan ke Pak Edi bagaimana jaminan dari pemerintah sepertinya komunikasi dengan Komisi 9. Tapi saya ingin bertanya juga dari perspektif Anda sebagai analis kebijakan publik gitu. Ini publik kan berharapnya sustain ya, mengentaskan pengangguran ini jangka panjang gitu, seperti yang saya singgung tadi. Tapi saya kok melihatnya seperti bumper saja karena hanya bersifat sementara. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau kita lihat size-nya ya, memang yang ditawarkan di batch pertama ini 20.000 fresh graduate yang akan direkrut. Sementara kalau kita lihat total pengangguran existing nih, ada 7,8 juta orang. Artinya mereka ini kalau dibandingkan dengan 20.000, waduh itu kecil sekali angkanya ya. Dan kalau kita melihat size-nya sebetulnya ini sih tidak berdampak apapun dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Sebetulnya yang dibutuhkan publik itu, Mas, adalah bagaimana masyarakat kita ini yang tidak bekerja bisa segera bekerja, yang kemarin kehilangan pekerjaan bisa segera direkrut.
dan yang fresh graduate bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi kan kondisi lapangan pekerjaan kita terutama dari sisi supply-nya kan terbatas. Supply terbatas kenapa? Karena pengusaha-pengusaha, para perusahaan-perusahaan melihat ekonomi sedang tidak baik saja, jadi mereka sekarang ini dalam posisi hold, wait and see. Syukur-syukur mereka nggak lay off. Nah sebetulnya saya kira cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenaker dengan menawarkan program magang kepada fresh graduate ini sebetulnya niatnya baik. Tetapi kalau dari size-nya tadi pertanyaan Mas tadi sangat kecil sekali sehingga ini dampaknya ya lebih kepada kelihatan etalase saja. Tapi apakah itu akan menciptakan daya beli, meningkatkan daya beli, meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Saya kira masih terlalu kecil ya untuk melihat pengaruhnya ke sana. Kalau bicara size juga, saya mau bertanya soal daya serap para perusahaan-perusahaan, termasuk katanya kan BUMN juga diminta untuk juga ikut serta ya merekrut mereka-mereka yang mencari pekerjaan ini yang masih menganggur. Jauh ini daya serapnya gimana? Kira-kira ada kesanggupan dari perusahaan ya kalau BUMN sepertinya masih milik pemerintah ya mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau secara umum perusahaan ini daya serapnya gimana kira-kira? Kalau melihat secara umum kondisi lapangan pekerjaan kita memang pengusaha ini dia dihadapkan satu dilema ya. Pertama produk mereka juga tidak terlalu dibeli oleh masyarakat karena masyarakat sedang menahan pembeliannya. Tetapi kemudian mereka berbicara mengenai efisiensi sekarang ini, Mas. Nah yang jadi persoalan adalah program ini sebetulnya bisa membantu pengusaha juga. Kenapa? Karena mereka bisa merekrut tenaga kerja, setidaknya labor baru, tetapi gajinya, kompensasinya ditanggung oleh negara. Saya kira ini akan meringankan pengusaha juga. Daripada mereka meng-hire dengan biaya sangat mahal, mereka meng-hire dengan biaya murah. Tapi pertanyaannya adalah, saya nggak ngelihat jaminan, Mas. Kalau ketika ini selesai, katakanlah April nanti 2026 selesai, si pengusaha ini masih merekrut. Kenapa? Kan udah nggak dibayar lagi oleh negara. Apakah kemudian mereka akan melay off? Ini jadi persoalan nanti. Itu lagi-lagi jadi pertanyaan publik kembali pastinya jika nanti kalau kata Pak Hidayat tadi April 2026 berakhir, gimana selanjutnya? Apa yang akan dikomunikasikan antara DPR dengan pemerintah kalau ini sudah berakhir kira-kira Pak Edi? Ya memang kalau kita menyandarkan semua program ini kepada APBN tentu sangat berat ya. Tetapi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bagian dari strategi. Kalau soal size tadi benar yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi betul ya. Tapi memang ini pun juga nanti di lapangannya harus diantisipasi karena memang anggaran ini pertama ya dibayar oleh pemerintah sesuai dengan standar-standar UMP. Ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian. Ini kan tentu menyerap anggaran yang besar bagi pemerintah. Oleh karena itu memang tantangan ke depan ini betul-betul program ini harus tepat sasaran. Jangan sampai nanti hanya dimanfaatkan oleh para pekerja baru hanya mengejar uang sakunya, ya kan? Atau perusahaan nanti hanya akan mengambil dari sisi ini mumpung ini ada program pemerintah saya ambil, tapi dia tidak punya konsep bagaimana pemagangan yang baik, tidak melakukan pendampingan baik bagi para pekerja baru ini. Nah tentu hal-hal seperti ini ke depan pasti akan menjadi masalah itu. Oleh karena itu memang tentu kami akan terus mengawasi dengan Kemenaker, monitoring evaluasi terus kita lakukan, bagaimana efektivitas program ini, kemudian juga kalau melihat jumlah peserta sampai hari ini kan jumlahnya tinggi sekali kan, tentu harus ada seleksi peserta yang lebih betul-betul yang memang dia ingin memanfaatkan program ini, maka hal-hal seperti nanti menjadi akan pengawasan kami dengan Kemenaker terutama. Ini saya selanjutnya juga akan bertanya sebenarnya pengangguran di daerah yang paling banyak kalau ada saya bacakan datanya di provinsi itu TPT tinggi seperti di Jawa Tengah itu sampai 4,33%, lalu juga Nusa Tenggara Timur dan provinsi-provinsi lainnya. Nah, apakah sebaran ini bisa juga memberikan dampak positif bagi angka pengangguran yang justru sangat besar di daerah? Kita akan tanyakan hal ini nanti Pak Edi setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari KKSK atau dari Kementerian Keuangan, sehingga nanti dari segi demand-nya bisa terselesaikan. Jadi saya rasa itu, saya sudah laporkan penyerapannya, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember akhir itu, ya paling tidak 96% itu akan tercapai. Itu, terima kasih.
Oh. Jadi sebetulnya saya kesini mau lihat dia bisa nyerap anggaran nggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi. Tapi tadi memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng tadi apa masalahnya, termasuk tadi beberapa pembatasan di slik. Dan kita pikirkan nanti caranya gimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demand-nya akan naik kencang. Jadi menurut beliau target 350.000 untuk tahun ini untuk FLPP bisa tercapai. Dan dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi tetap saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini semua problem-problem dia antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana ada demand yang terhalang dengan cepat. Dia idenya efektif, tapi saya suruh kerja. Enggak, saya yakin itu efektif karena kita diskusi cukup terbuka, cukup intensif, ngomong apa adanya, jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi nggak ada pura-pura birokratif lah yang gini-gini, nggak ada. Kita ngomong apa adanya. Jadi ukuran rumah ada perubahan nggak? Dari 36 ke 45. Oh itu tadi yang untuk rumah menengah ke atas siapa ya? Apa yang di? Ya beliau tadi bagus sekali ya, memikirkan untuk manusiawi. Jadi terutama tanah-tanah yang dimiliki oleh negara dalam kekuasaan Dirjen Kekayaan Negara di bawah Departemen Keuangan, kita akan segera memanfaatkan. Itu yang satu kan di Lipo Karawaci kan? Iya Pak. Itu saya punya tanah situ berapa? 3,7 hektar, sangat ideal. Kita akan proses dengan cepat, tinggal dapat balik nama kita dari BPN. Saya udah suruh staf saya beresin dalam waktu 1 minggu 2 minggu, kalau enggak ya ada masalah, kalau enggak ada sanksi lah kira-kira gitu. Tapi itu kita bisa beresin cepat. Nanti begitu clear, dia akan buat programnya. Dia rumahnya katanya tadi 36, apartemen kan kecil kalau 36. Saya pikir buat aja lebih besar yang 5 manusiawi 45. Jadi orang tinggal di situ cukup comfortable. Beliau setuju. Jadi kita akan percepat program-program seperti itu. Jadi diskusi tadi amat membangun sekali. Yang jelas hambatan-hambatan yang dihadapi beliau akan kita bisa hilangkan dalam waktu tidak terlalu lama. Mudah-mudahan target 350.000 akhir tahun untuk FLPP tercapai. Dan tadi BSPS juga harusnya bisa tercapai. Saya sih nggak mau narik uangnya, tapi kalau dia nggak bisa nyerap, saya ambil duitnya juga. Iya Pak. Tapi tadi yang rumah di Pokarawaci Pak ya. Jadi itu supaya win-win, itu mungkin ada MBR misalnya berbasis rendah, terus ada kelas menengah supaya subsidi silang Pak. Jadi supaya fasilitasnya nanti bisa diintervensi, jadi antara yang menengah sama yang bawah. Nanti jadi pembiayaannya, tadi Pak Heru sampaikan nanti adalah hybrid. Jadi hybrid itu ada FLPP-nya, nanti di atas itu kita masukin dengan komersial Pak. Jadi supaya ya yang ada tetap intervensi negara, tapi juga tetap ada ke atas itu karena dia nanti akan bukan yang paling bawah Pak. Ya kombinasi antara MBR dan mungkin yang kelas tanggung, kira-kira begitu. Ya saya setuju. Yang ukuran 45 untuk MBR subsidi atau nanti kita bicarakan sama beliau, nanti beliau sampaikan. Ya Pak Menteri Keuangan. Dia akan desain seperti apa, saya ikuti nanti. Ya. Saya biasanya kalau agak besar kan mestinya harganya juga agak tinggi kan. Ya. Jadi bukan yang MBR aja, agak tengah sedikit, di atas MBR sedikit mungkin. Di atas MBR sedikit, menengah ya? Agak menengah ya. Menengah tanggung. Menengah tanggung ya. Istilahnya tanggung. Ada segmen yang kosong tuh, menengah tanggung tuh nggak ada. Tidak terlayani dengan baik. Pak, terkait kurva perumahan ini gimana Pak demand-nya Pak untuk menggenjot demand? Ya, Pak? Terkait KPP, kredit sistemnya. Kurva perumahan beliau yang ya kami sudah laporkan 130 triliun itu adalah dukungan luar biasa Menteri Keuangan dan Antara dan Menko Perekonomian pertama kali sepanjang sejarah. Ya kontraktor, developer, toko bangunan yang UMKM pinjam duit di bank diintervensi ya dari Menteri Keuangan bunganya disubsidi 5%. Saya undang beliau ini untuk hadir untuk juga saya ucapkan terima kasih karena ini goal bisa dukungan Pak Menteri Keuangan. Ya, di mana kan kenceng ekonomi kan udah mulai balik nih. Saya pikir sebulan 2 bulan ke depan akan banyak lah orang yang punya uang lebih dibanding sebelumnya. Harusnya demandnya akan tumbuh juga. Jadi semua orang kan pengen punya rumah. Untuk yang belum punya rumah yang
banyak jumlahnya itu 9,6 juta lebih itu, harusnya ini kesempatan yang bagus. Tapi NPL KUR biasa aja 5% Pak, hampir 5%. Ini ada jaminan nggak NPL untuk KUR UMKM menengah rendah? Saya nggak ngejamin NPL kan, tergantung banknya. Tapi tetap aja nanti kan dilihat kemampuannya seperti apa. Saya yakin mereka cukup prudent perbankan tuh ketika memberikan pinjaman perumahan. Pasti dilihat kan latar belakang seperti apa. Hanya saja lebih murah dibanding biasanya, ada dukungan FLPP dan lain-lain. Harusnya sih menarik untuk orang yang income-nya cukup. Satu lagi Pak, OJK gimana pemutihan yang di bawah 1 juta? Itu kan menghambat juga untuk mendapatkan KUR. Kita akan meeting dengan OJK nanti. Jadi saya minta tadi hari Senin kita akan sampaikan ke Bapak, Pak Heru dari Tapera melis betul nggak ada 100.000 lebih orang yang seperti itu. Dia bilang 100.000 lebih, artinya kalau diputihkan di bawah 1 juta dan katanya pengembangnya mau bayar, itu bagus. Saya ngomongin dengan OJK seperti apa nanti. Ini Pak Heru betul Senin ya? dia akan rapat dengan saya. Ada 100.000 ya? Minggu depan Kamis mungkin saya akan ke OJK atau di rapat di KSSK dengan OJK. Itu tadi pernyataan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait yang sudah Anda saksikan. Dan belakangan ini memang Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sedang rajin-rajinnya sepertinya untuk berkunjung ke kementerian untuk memastikan serapan anggaran dan program kementerian ini berjalan dengan baik sehingga alokasi anggaran negara ini bisa dilakukan atau bisa diberikan kepada kementerian, memberikan program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran yang bisa diserap dengan baik dan dijalankan dengan baik. Tadi kalau menyimak pernyataan dari Purbaya dan maupun juga Marwarar Sirait sebagai Menteri PKP, tadi sempat ada menyoroti bahwa klaster-klaster perumahan bersubsidi yang dinilai belum layak, sehingga tadi diminta untuk dibesarkan kembali size-nya gitu kira-kira. Dan juga Menteri Marwarar Sirait mengklaim bahwa standar yang lebih manusiawi juga akan disediakan sepertinya untuk rumah bersubsidi yang disediakan oleh Kementerian PKP. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita malam hari ini masih soal program magang nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Tadi saya bertanya kepada salah satu narasumber saya dari Komisi 9 DPR RI, Pak Edi Wuryanto. Pak Edi, kalau di daerah tadi angka penganggurannya sepertinya paling banyak gitu ya dibandingkan di kawasan perkotaan begitu, di desa-desa. Nah, apakah ini juga bisa mencakup mereka-mereka yang saat ini masih dalam taraf pengangguran gitu, menganggur di daerah-daerah yang jumlahnya di kawasan perdesaan lebih besar dibandingkan perkotaan, Pak Edi? Ya, memang program ini seharusnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ya. Itu nomor satu. Yang kedua, program ini memang bukan hanya ditujukan pada padat modal, tetapi yang lebih penting justru padat karya. Karena itu, kalau dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, maka akan lebih baik kalau program ini diarahkan pada wilayah-wilayah 3T di mana tingkat penganggurannya tinggi dan di situ banyak industri-industri seperti misalnya industri makanan, industri kreatif, industri jasa, pertanian dan lain-lain. Itu kan di daerah-daerah yang memang saat ini tingkat penganggurannya tinggi dan pertumbuhan ekonominya melambat, maka program ini itu bisa disinergikan. Nah, saya khawatir juga kalau kemudian program ini hanya ditujukan untuk yang padat modal ada di kota-kota besar, sama saja juga nanti akan menjadikan pertumbuhan ekonomi tersentral. Tapi daerah-daerah yang 3T, yang jauh, NTT, daerah-daerah yang wilayah timur, itu justru tidak akan menikmati pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jadi mari kita juga fair bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja itu juga bisa menyebar ke wilayah 3T. Saya kira ini yang menjadi perhatian serius pada program pemagangan. Oke, bicara soal politik kebijakan dan relevansinya dengan program ini, Pak Hidayat, saya kok jadi ring a bell dengan janji pemerintahan ini di awal masa kampanye pada saat Pilpres lalu ya, yang ingin menciptakan 9 juta lapangan kerjaan baru begitu untuk yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya sekarang sepertinya agak kesulitan, agak tergopoh-gopoh untuk menciptakan 9 juta lapangan kerja. Bahkan sekarang akhirnya ujung-ujungnya menyediakan program magang nasional yang sepertinya ya temporary. Bahkan untuk 7 juta saja tidak selamanya bisa dijamin untuk punya pekerjaan yang tetap. Bagaimana ini, Pak? Ya, kalau dilihat dari janjinya pemerintahan ya, ini harusnya Pak Edi tagih nih ke Menteri Ketenagakerjaan.
Kalau janjinya adalah 9 juta, let's say dia tidak dikatakan berapa tahun, katakan 5 tahun lah tercapai. Jadi kalau kita bagi 5, 7 juta, bagi 5 itu sekitar 1 jutaan lebih. Ini kan yang program ini yang kemudian didiskusikan, kan hanya 20.000 plus 80.000, sekitar 100.000. Padahal kalau lihat dari target pemerintahan Pak Prabowo ini kan akan sekitar 1 juta ya saya katakan tadi. Jadi ini gapnya masih jauh. Ini angka 1 juta ini ya Mas, ini ada angka tambahan yang akan direkrut, ya akan diciptakan lapangan pekerjaannya. Sementara angka pengangguran yang existing 7,5 juta tadi ini akan ditutupi. Jadi sebenarnya ada tambahan 7,5 ditambah 9, berarti hampir 16 juta lapangan pekerjaan baru yang dijanjikan akan terbentuk. Kan pertanyaannya, bagaimana caranya kalau kita hanya bicara programnya 20.000, 80.000 ya, saya kira ini masih terlalu jauh. Oleh karena itu saya kira Pak Menteri Tenaga Kerjaan kalau mendengarkan dan juga stakeholder DPR saya kira perlu menuntut ya. Langkah apa sih yang brilian yang bisa menciptakan katakanlah 16 juta lapangan pekerjaan baru. Saya kira ini bukan tugas yang sederhana. Ini tidak hanya sekedar Kemenaker, tetapi juga kolaborasi industri, kolaborasi lembaga pendidikan. Ingat loh, program magang ini di Kementerian Pendidikan Tinggi sudah ada juga. Jadi mereka sebelum lulus ada magangnya. Cuma bedanya sekarang magang yang ini adalah gajinya itu diberikan oleh negara, ya sekitar UMK-nya itu selama 6 bulan. Tapi kan mereka statusnya masih magang. Jadi kasihan mahasiswa kita ini 2 kali magang mereka, magang sebelum lulus sampai sudah lulus pun masih magang statusnya. Saya kira ini mungkin perlu dipikirkan ya untuk menjadi karyawan tetap gitu. Apa yang perlu didorong kalau gitu Pak Edi kalau melihat ya lagi-lagi ini kita berupaya untuk agar program pengentasan pengangguran ini bisa sustain bahkan sampai jangka panjang kalau bisa begitu Pak Edi. Ya memang saya sepakat ini nggak bisa diselesaikan oleh Kemenaker dengan program ini. Bahwa ini kan akar masalahnya kan ada di perguruan tinggi dan pendidikan kan. Jadi kalau sekolah menengah, kejuruan, perguruan tinggi, dia memproses mendidik anak-anak lalu lulus punya ijazah tapi tidak memiliki skill kompetensi yang berhubungan dengan dunia kerja, pasti nanti di hilirnya Kemenaker akan mengalami kesulitan. Berapapun program pendidikan pelatihan sertifikasi magang yang kita lakukan, tapi raw inputnya jauh dari harapan atau tidak nyambung dengan dunia industri, pasti pengangguran akan tinggi. Pak Edi, saya ini dosen juga Pak Edi. Jadi kalau Pak Edi mengatakan salahnya perguruan tinggi, saya kira tidak tepat juga. Perguruan tinggi selalu memberikan skill apa yang dibutuhkan oleh industri. Cuma persoalannya Pak Edi, industrinya belum punya kemampuan untuk merekrut. Saya kira ini yang itu tadi yang saya bilang serapan ya. Dasar masalah. Jadi tenaga kerjanya ada tapi industrinya tidak punya kemampuan untuk fiskal menyerap karena merekrut tenaga kerja juga harus punya kemampuan fiskal yang mumpuni begitu perusahaan-perusahaan ini. Gimana itu Pak Edi? Untuk mendorong Kementerian Tenaga Kerja juga bisa ikut mendorong juga para pelaku usaha ini merekrut fresh graduate yang juga akan bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Ya Komisi 9 dan Kemenaker kan ada di tengah kan, ada di antara perguruan tinggi dan ada di dunia usaha. Saya kira saya sepakat bahwa dunia usaha pun juga ada masalah di situ. Tapi bahwa dunia perguruan tinggi lulusannya juga harus ditingkatkan kompetensinya. Karena itu yang kami lakukan di tengah adalah meningkatkan peluang untuk bagaimana sertifikasi keahlian, rekognisi, pengakuan, bahkan bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri, ini yang kami dorong. Tapi berapapun jumlah yang dimiliki anggarannya Kemenaker, tentu tidak akan mampu memenuhi jumlah pengangguran dan dunia usaha yang sedang seret. Maka karena itu kan saya harus meyakinkan bahwa ini salah satu solusi untuk membridging antara dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja. Tapi kalau bicara soal daya serap, kadang-kadang juga perusahaan banyak akalnya nih Pak Hidayat, banyak akalnya untuk bisa merekrut, tapi tidak memperhatikan juga kadang-kadang regulasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pertanyaan saya adalah, sejauh ini apakah programnya sudah memiliki payung hukum atau regulasi turunan yang kuat agar nantinya perusahaan ini tidak menyalahgunakan program ini gitu loh kira-kira? Kemungkinan perusahaan menyalahgunakan program ini sangat tinggi Mas. Ya itu dia. Karena pengawasannya kita tahu sendiri. Perusahaannya di mana, Kemenakernya di mana, jumlahnya berapa. Penyalahannya misalkan dieksploitasi. Jadi mahasiswa atau lulusan baru yang baru magang ini dieksploitasi dia. Kinerjanya dibuat sedemikian melelahkan, melampaui kemampuan mereka.
yang kemudian mereka akhirnya harus mengadu ke siapa? Nah, kan kalau ini ada pengawasan yang baik, saya kira bisa mengadu, ada kanal-kanal tertentu. Tapi saya kira ini perlu kita diskusikan. Yang kedua adalah bisa jadi ya, kalau pencatatnya tidak baik, ya si perusahaan ini menggunakan dana gajinya ini bukan untuk membayari si pegawai yang magang ini, bisa jadi digunakan untuk operasional yang lain. Itu dia. Lagi-lagi kalau dia tidak diawasi. Nah, makanya ketika program ini melibatkan, katanya sudah daftar tuh hampir berapa? 10.000 perusahaan ya. Berapa orang tenaga yang digunakan untuk mengawasinya? Kalau tidak mencukupi, saya kira program ini ya pasti akhirnya melahirkan kegagalan. Dan kita nggak mau kan itu uang negara. Bayangkan 3,3 juta UMK rata-rata begitu nasional dikalikan 100.000 dikalikan 6 bulan. Itu kan rupiah yang lumayan begitu. Nah, bicara soal lembaga pengawasan, DPR juga mau ikut mengawasi, Pak Edi? Oh ya pasti. Jadi saya masih melihat bahwa ada ambigu status hukum. Jangan sampai nanti hak magang, tapi oleh perusahaan dia hak kerja. Betul. Karena itu ya ini nanti akan ada eksploitasi bagi perusahaan. Wah, mereka ini dapat lulusan baru magang tapi diberlakukan sebagai pekerja. Karena itu Kemenaker perlu merevisi Permenaker nomor 36 tahun 2016, masukkan kategori program nasional dan mekanisme pengawasan digital yang berbasis siap kerja itu betul-betul harus transparan. Nah, kita menjaga yang magang ini dia belajar bekerja, dia harus memperoleh pendampingan, dia harus memperoleh rekognisi dan pengakuan untuk kemudian nanti setelah selesai program magang, dia akan lebih percaya diri, kompetensial untuk masuk dunia kerja sesungguhnya. Nah, ini masih ada celah hukum, karena itu nanti saya akan mendorong Permenaker 36 2016 harus direvisi. Itu sebagai jawaban tadi Pak Hidayat tadi. Oke, satu hal yang positif yang diutarakan oleh Pak Edi. Dan ini sebenarnya niatnya positif ya, cuman ya itu tadi jangan sampai program magang ini tidak jadi pintu masuk praktik kerja kontrak terselubung kira-kira gitu Pak Hidayat. Ini yang juga bahaya karena banyak juga tuntutan kaum buruh, kaum pekerja gitu ya. Jangan sampai ada kerja-kerja kontrak terselubung di tengah program magang nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah ini. Baik, terima kasih Pak Hidayat dan juga Pak Edi sudah berbagi perspektifnya di program Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, setelah jeda kami akan hadirkan informasi lainnya di program Sapa Indonesia Malam. Saudara, di penghujung penyelenggaraan World Expo 2025 Osaka, Indonesia memperoleh penghargaan kategori desain pavilion. Indonesia meraih perak kategori exhibition design untuk self-built pavilion dengan luas lahan berukuran lebih dari 1.500 meter persegi dari Bureau International des Expositions. Pavilion Indonesia terinspirasi dari warisan maritim Indonesia dan hadir sebagai mahakarya arsitektur yang menyerupai sebuah kapal megah, melambangkan sejarah bangsa kepulauan dan pelaut, sekaligus pelayanan menuju masa depan. Di dalam area menghadirkan pengalaman yang memadukan tradisi dan teknologi, memberikan wawasan mendalam mengenai aspirasi Indonesia. Penghargaan kategori Desain Expo ini diterima Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN Bappenas, Vivi Yulaswati, selaku Konsul Jenderal Pavilion Indonesia di World Expo 2025 Osaka. Alhamdulillah kita mendapatkan Silver Award dalam kategori Exhibition Design. Yang pertama yang dapat goldnya adalah Cina dan yang ketiga adalah Kanada. Jadi tentunya membanggakan karena kita dibandingkan dengan berbagai pavilion yang dibangun sendiri, self-built pavilion yang di atas 1.500 meter persegi. Jadi masih banyak yang jauh lebih besar dari kita. Alhamdulillah kita dapat penghargaan tersebut. Tentunya perhatian ke Indonesia menjadi semakin besar dan hari ini mungkin bisa dilihat semakin banyak yang berkunjung ke pavilion, ingin tahu lebih jauh dan tentunya harapannya akan datang ke Indonesia ya, tidak hanya untuk berpariwisata tapi juga tentunya berdagang, kemudian berbisnis, berinvestasi.
Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengumumkan defisit APBN 2025 sebesar 371,5 triliun rupiah atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Purbaya menekankan kinerja APBN tetap terjaga solid meskipun terjadi defisit. Realisasi defisit ini jauh lebih rendah dari target atau outlook APBN 2025 yang diproyeksikan mencapai 2,78% dari PDB. Sementara itu keseimbangan primer mencapai 18 triliun rupiah per 30 September 2025. Dari sisi pendapatan, Purbaya mengatakan capaiannya telah 65% terhadap outlook. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu pada periode yang sama, yakni sebesar 2008,6 triliun rupiah. Purbaya menuturkan belanja pemerintah pusat tumbuh tipis 1,6%, menjadi 1.589,9 triliun rupiah dan transfer ke daerah 74,6 triliun rupiah. Sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, yang tercermin dari kinerja positif lintas sektor, meningkatnya permintaan, serta kontribusi aktif dari daerah. Ini menjadi landasan kuat bagi optimisme. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Prabowo Subianto ikut menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Langkah itu diambil dalam konferensi tingkat tinggi di Mesir. Tak hanya Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. KTT ini bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka fase baru keamanan regional. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan perdamaian atas konflik dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global. Presiden Prabowo Subianto mengaku diajak diskusi oleh mediator perdamaian Gaza. Mereka menanyakan soal kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian. Prabowo menegaskan Indonesia siap. Palestina mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Dalam konferensi tingkat tinggi membahas perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, Prabowo terlihat bersalaman dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum KTT dimulai. Dalam keterangan pers, Presiden Trump memuji Presiden Prabowo dengan menyebutnya sebagai sosok luar biasa. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia, di antaranya Raja Yordania Abdullah II dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Also with us is President Prabowo, a very incredible man, of Indonesia. Sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan Israel tiba dengan selamat di Ramallah dan sejumlah lokasi lain di tepi barat. Pembebasan ini bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan perjanjian gencatan senjata. Suasana meriah dan sorak-sorai menyambut kedatangan para tahanan yang turun dari bus yang membawa mereka. Para tahanan menyatakan kegembiraan karena telah kembali mendapatkan kebebasan mereka.
يعني ما اقدرش اوصفه، يعني لا يوصف. انا في نص شعبي وفي نص اهلي، انا مبسوط كثير. ما اقدرش يعني احكي لك، انا ببحث عن اهلي، بعرفش اهلي معهم علمنا وما بعد، ما خلوناش نحكي يعني مع اهالينا، يعني نبلغهم وين احنا. يعني حتى امبارح نقلوا شباب المغرب ما بنعرف وين راحوا فيهم، ما راحوا غزه ابعاد، هم ضلوا السجن، لغوا ترويحتهم، ما بنعرف. انا كان وزني 127 كيلو، اليوم انا وزني 68 كيلو. رحله عذاب لا توصف، جوع وظلم وقهر وعذاب وبهدله ومسبات واهانات واللي بدك اياه. Penghentian perang dan pertukaran tawanan telah berhasil tercipta di Gaza. Lantas bagaimana agar perdamaian di Gaza bisa tercipta secara permanen? Kita akan berbincang dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Wahid Ridwan, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Selamat malam Pak Wahid juga Bung Dave. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Dave. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, kalau kita lihat fase pertama ini kan sedang dilalui pertukaran tahanan. Tapi masih banyak juga catatan, banyak tahanan Palestina misalnya yang belum bersedia dibebaskan oleh Israel. Nah, bagaimana publik bahkan warga dunia bisa mengawasi proses ini? Ya. Oke, yang pertama perlu kita syukuri dan amat membanggakan yang kemarin ditandatangani penghentian perang dan perdamaian di Gaza, dan Presiden kita sangat aktif. Itu sebuah pencapaian yang insya Allah dibanding dengan perdamaian perjanjian yang telah disepakati sebelum-sebelumnya ini akan berbeda Mbak Friska. Jadi insya Allah momentum, environment, dan political will-nya itu insya Allah berbeda. Jadi saya pun berharap bahwa perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza ini termasuk di tepi barat akan sangat berhasil. Nah, memang poin-poin yang ada di dalam perjanjian itu banyak sekali ya. Dari Presiden Trump juga ada 20 yang kesemuanya juga diterima oleh Hamas, tetapi masih ada beberapa catatan-catatan yang diplomasi itu kan tidak serta-merta dan dalam waktu yang singkat gitu ya. Betul. Jadi akan terus ada upaya-upaya, yang penting bagaimana kemudian dunia internasional ini bedanya dengan beberapa perjanjian perdamaian yang sebelumnya, itu sekarang turun semuanya ya. Tadi pagi saya baru ke KRI Rajiman Widyodiningrat Mbak di Priok gitu ya, dan kita berbicara dengan komandannya, kebetulan alumni Paramadina juga, dan beliau sudah dapat banyak koordinasi dan perintah. Insya Allah Indonesia siap itu mengirim, dan nanti Pak Dev mungkin bisa mengupdate ya dari sisi legislatifnya. Jadi insya Allah kalau persiapan itu bisa dimantapkan dan bisa di-arrange ya, and timely, itu insya Allah Januari tahun depan gitu. Dengan KRI Rajiman, kita paham semua tahun yang lalu KRI ini berhasil membawa 200 ton lebih bantuan kemanusiaan ya. Cuma tidak bisa masuk Gaza pada waktu itu Pak. Jadi di drop di Mesir. Jadi itu sesuatu yang membanggakan untuk politik internasional, dan membanggakan juga bagi kita sebagai negara dengan muslim terbesar yang aktifnya Pak Presiden Prabowo ini memberikan image yang sangat positif ya terhadap diplomasi internasional. Ini yang patut kita syukuri, langkah maju sekali setelah kita lihat 2 tahun penderitaan warga di Gaza, tidak ada kejelasan, tapi ini jadi awal yang baik semoga. Bung Dev, kalau Presiden Prabowo juga sudah berkali-kali menegaskan bahwa kita siap, Indonesia siap untuk deploy pasukan perdamaian di sana. Nah, bagaimana koordinasi antara pemerintah dan DPR sejauh ini, terutama Komisi 1? Ya, aturan undang-undang kan memang TNI memiliki fungsi-fungsi tersebut ya. Karena ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, dengan kita mengirim pasukan ke sana itu ya bisa melaksanakan dua-duanya. Bila mana harus ada melakukan combat, dipersenjatai untuk melakukan pembelaan diri ataupun juga penanganan agar perdamaian itu tetap terlaksana. Dan juga kita juga memiliki pengalaman selama puluhan tahun ya di berbagai belahan negara. Kita sudah berhasil mengirim kontingen Garuda berkali-kali
dan melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, jadi bila mana tugas itu diberikan kepada TNI, sebagaimana Presiden telah sampaikan, kami yakin personel TNI secara khususnya ataupun juga pemerintah Indonesia akan sangat mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Apalagi kita rutin menyuarakan persoalan tentang Gaza dan juga Palestina secara umum di berbagai macam forum, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi ini sudah merupakan suatu kewajiban lah untuk kita mengambil partisipasi yang nyata dalam menjaga perdamaian agar perjanjian ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ya, dan untuk bicara pengiriman pasukan perdamaian, tadi Pak Wahid juga kan bilang ya Pak Wahid, kalau KRI Rajiman bisa direncanakan akan berangkat ke sana kalau tidak ada halang rintang. Nah, sebenarnya untuk pasukan perdamaian, ini bagaimana stepnya sebagai bukti bahwa Indonesia ada di sana? Kan sejauh ini kita memang terbatas mengirim bantuan. Nah, tapi untuk pengiriman pasukan perdamaian, biasa step-step apa saja yang harus dipenuhi? Iya. Ini memang tadi kita diskusi juga dengan Pak Komandan, masih belum jelas Mbak, karena harus ada mandat ya. Jadi operasi-operasi yang sifatnya internasional itu tentu harus ada mandat. Lebih bagus memang kalau mandatnya itu mandat dari PBB. Nah ini kan yang masih belum jelas apakah PBB akan memberikan mandat itu, dan kemudian nanti semua operasional itu ya, baik masalah finansial, masalah sebagaimana inilah Mbak, apa namanya itu deployment gitu ya terhadap pasukan yang kan tentu tidak sedikit ya, beliau kalau tidak salah sampai 3.000-an kemungkinan ya. Soal persoalannya KRI Rajiman itu kalau hanya personil insya Allah muat, tetapi kalau misalkan dengan membawa bantuan, nah itu yang akan menjadi sedikit persoalan. Nah mandat itu yang masih belum jelas, tetapi saya kira dan saya amat sangat yakin progres ya perdamaian itu terus berjalan, dan komunikasi saya yakin ya antar kepala-kepala negara yang terlibat ya dengan komitmen perdamaian di Gaza itu akan terbangun, sehingga langkah-langkah yang sangat positif dalam konteks keterlibatan global itu yang bisa dapat menjamin Mbak, dibanding kalau hanya bilateral ya atau trilateral antara yang menjadi fasilitator dengan Palestina dan Israel itu masih sangat rentan. Tapi kalau udah global begini, saya kira keberhasilan itu akan lebih bisa menjamin. Nah, kerangka politik dan diplomasi inilah yang kita akan terus lihat gitu Mbak. Ke depan itu misalkan ada PKF, Peacekeeping Force atau Peacekeeping Operation, PKO. Nah itu kira-kira nanti bagaimana, apakah mandat diberikan oleh PBB, ya, apakah mandat itu dari yang itu sudah ditandatangani kemarin itu Mbak, ya, meskipun akan akan ada komitmen ya. Nah, kalau hanya mereka yang ada di dalam signatures itu ya, ada Turki, ada Mesir, ada Saudi, ada Amerika. Nah, tapi kalau PBB kan akan dia lebih mengglobal ya, dan lebih kuat mandat itu. Kontingen di bawah PBB ya, seperti yang selama ini juga kita lakukan ya. Nah, kalau Bung Dev juga either peacekeeping forces or peacekeeping operation, ini apakah jadi langkah yang memang tepat harus dilakukan dalam waktu dekat, Bung Dev? Karena kan ya sekali lagi, kalau kita mengirim bantuan, diplomasi itu sudah berkali-kali, tapi kehadiran Indonesia di sana itu jadi hal yang ditunggu. Bung Dev. Ya sama seperti yang Pak Wahid sampaikan ya. Ini kita mengirim pasukan ataupun mengirim bantuan itu harus ada jelas. Kalau mengirim bantuan ya gampang, bisa melalui Red Cross ataupun banyak jalur lah yang sudah dilakukan ya. Banyak jalur lah. Tapi kalau kita bicara deployment of troops ya, pengiriman pasukan, apalagi pasukan bersenjata dengan peralatannya segala macam, ya kan harus ada landasan hukumnya pastinya ya. Keberadaan kita di sana itu berdasarkan apa? Jadi apakah melalui resolusi PBB kah, atau
salah satu butir dari peace agreement ini, menyetujui negara pihak luar untuk mengirim pasukan di sana. Terus juga fungsi kita di sana tuh sebagai apakah hanya untuk peacekeeping atau bisa juga untuk rebuilding, ya, karena kita kan prajurit kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan infrastruktur di sana, karena kita kan juga dulu pernah punya rumah sakit sebelum dibom oleh pihak Israel. Itu juga bisa menjadi salah satu objektif kita untuk membangun kembali rumah sakit, sekolah, ataupun fasilitas lainnya, sehingga misi TNI nantinya bila ke sana itu juga jelas, dan juga harus ada jaminan juga kepastian keamanan juga, jangan sampai prajurit kita di sana justru akhirnya malah jadi target pemboman gitu, seperti yang terjadi di Beirut, bukan Beirut, di Lebanon ya. Waktu kan ada pasukan kita di UNIFIL yang sempat juga kena letusan ataupun tembakan dari roket. Nah, ini yang harus kita pastikan bahwa keberadaan prajurit kita, siapapun itu, mereka aman, dan juga tugas fungsinya juga jelas, dan landasan hukumnya pun juga tegak. Nah, yang juga harus dijaga bagaimana komitmen agar perdamaian ini bisa berlangsung langgeng. Karena yang dikhawatirkan pelanggaran komitmen, terutama yang selama ini berlangsung dari pihak Israel, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas bagaimana agar perdamaian di Gaza bisa tercipta permanen bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Paramadina, Wahid Ridwan, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Pak Wahid, yang kalau dengan ada perdamaian ini memang sedikit lebih lega, tapi banyak juga yang masih khawatir. Karena kan sejak awal terjadinya serangan di Gaza, itu hukum humanitar internasional dilanggar berkali-kali. Bahkan UN tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, menjaga komitmen ini agar tidak ada yang melanggar, terutama dari pihak Israel, apa sih yang bisa dijaminkan, yang bisa ditekan? Dalam hubungan internasional itu ada sebuah teori yang sangat populer itu Mbak ya, namanya itu Confidence Building Measure, CBM. Jadi CBM ini betul-betul political, apa ya istilahnya itu, bagaimana yang jauh gitu menjadi mendekat, tetapi dengan banyak cara dan banyak pendekatan gitu. Jadi kedua belah pihak itu harus membangun saling kepercayaan. Jadi misalkan yang Hamas diminta untuk surrender senjata, ya dia akan menjawab ya, karena sudah dijawab ya, senjata itu akan diserahkan kalau memang Palestina merdeka. Ya, dan bagian Hamas, maksudnya anggota-anggota itu ya akan menjadi bagian dari official military force ya di negara tersebut gitu. Jadi memang perlu ada pembangunan politik yang terus-menerus sampai juga pada kemerdekaan Palestina, itu yang merasa juga sampaikan Mbak Friska. Jadi untuk menjaga the same level gitu ya, untuk dua negara yang merdeka ini, jadi Palestina harus merdeka, kemudian pembangunan politik ya dengan menggunakan confidence building measures ini terus dilakukan ya, dengan banyak-banyak pertemuan ya, dengan pembangunan yang terus menerus gitu ya, komunikasi yang terus menerus, itu insya Allah akan tercapai kedekatan gitu antara yang bertiga, dan termasuk juga tentu yang menjadi mediator ya dalam konteks ini memang Donald Trump jauh lebih upfront ya dibanding dengan yang lain-lain, dan niatan itu saya kira tulus ya beliau. Ya, dan ini yang harus terus dijaga ya untuk upaya diplomasinya. Kalau dari DPR, apa yang bisa dilakukan Indonesia, upaya diplomasi apa yang harus terus didorong agar tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya di ceasefire, tidak hanya berhenti di gencatan senjata, tapi ya memang betul-betul ke kemerdekaan Palestina? Ya tentu pasti kita jangan berhenti, jangan mengurangi volume ataupun juga menghindari tema-tema ketika kita bicara tentang pembentukan two-state solution. Pak Presiden sudah menyampaikan, menegaskan di sidang umum PBB bahwa kita ingin Palestina terbentuk, dan juga kita juga ingin Israel itu tetap dalam kondisi aman. Jadi beliau itu sangat mendukung two-state solution, dan itu yang harus terus kita dorong.
Dan juga harus kita pastikan bahwa semua negara, kan hampir seluruh negara di dunia kecuali beberapa negara seperti ya kita semua ketahui lah, itu menolak akan two-state solution tersebut. Jadi kita terus mendorong memastikan bahwa Palestina bisa terbentuk menjadi sebuah negara daulat, bangsa Palestinanya itu dapat terus hidup dengan tenang, dengan damai, dengan sejahtera, dan juga Indonesia terus memberikan sumbangsinya untuk berperan memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar terbentuk. Ya, kita tunggu. Ya, dan Indonesia juga harus aktif perannya untuk mendorong kemerdekaan Palestina berjalan dengan baik dari fase-fase perdamaian yang sedang kita jalani. Terima kasih Pak Wahid Ridwan. Terima kasih juga Bung Dave Laksono sudah hadir di Sapa Indonesia malam. Salam Mbak Dev. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia malam. Antara lain sepeda motor gede milik seorang perempuan hilang ditemukan di Bekasi. Sepeda motor gede atau moge milik seorang perempuan hilang dibawa kabur di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta Pusat. Berbekal video rekaman kamera CCTV, polisi berhasil melacak keberadaan moge seharga 250 juta rupiah yang disembunyikan pelaku di sebuah parkiran mal di Bekasi, Jawa Barat. Dengan memakai helm, pelaku curanmor ini terekam kamera pengawas CCTV sebelum beraksi membawa kabur motor gede alias moge yang terparkir di pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta. Tak perlu waktu lama, pelaku pun berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Berbekal video rekaman CCTV dan informasi yang diterima korban lewat akun media sosial, polisi kemudian mendatangi sebuah mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Moge disembunyikan pelaku di antara barisan kontainer. Korban pencurian moge pun berterima kasih pada polisi karena motor kesayangannya bisa kembali ditemukan. Di Senayan City hari Minggu sekitar jam 10.30. Berawal dari itu kami melakukan penyelidikan, kami dapat petunjuk dari CCTV. Kemudian pelaku telah melakukan hubungan komunikasi dengan pihak korban melalui IG yang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur ke daerah Bekasi. Sehingga kita lakukan pendalaman bersama korban, kami menyusuri salah satu mall Transmart yang ada di Bekasi Timur. Kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor ini diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer. Saya berterima kasih untuk para anggota user dan Bapak untuk Polsek Tanah Abang untuk bantuannya, untuk supportnya, sudah membantu saya untuk bisa mendapatkan motornya kembali. Kini, polisi masih memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia malam kali ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radhi Saputro. Berterima kasih atas 2 jam kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi besok.